Halo teman-teman. Ayo kita lanjutkan episode berikutnya. Langsung saja. Solo Camping. Chapter 27. Ding. Tepat ketika quest telah selesai. Anda telah menyelesaikan misi. Selamatkan korban. Jumlah sandera yang berhasil diselamatkan. 7. Mereka pasti berhasil keluar dari Dungeon dengan aman. Soho mengangguk. Memikirkan para hunter yang membawa para sandera keluar. Mereka telah sepakat untuk melarikan diri secepat mungkin tanpa tertangkap oleh para iblis. Jadi sekarang Soho hanya harus melarikan diri sendiri. Tapi sebelum itu, hadiah penyelesaian misi telah tiba. Apakah Anda ingin memeriksa hadiahnya? Ya atau tidak? Periksa hadiahnya. Ding. Hadiah berikut tersedia. Hadiah 1. Skill point plus 3. Hadiah 2. 1 random box. Itu random box. Soho terkejut. Apakah itu hanya random box biasa tanpa kutukan? Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Soho menerima semua hadiah. Dia menginvestasikan semua skill point pada stat kekuatannya. Dan tak lama kemudian, sebuah random box kecil muncul di tangannya. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Dia merobek bungkusnya dan terkejut menemukan beberapa koin emas mengkilap di dalamnya. Cing. Kamu telah memperoleh 700 emas. Emas. Apakah dia menerima 700 emas setelah menyelamatkan 7 orang sandera? Sungguh ironis dia menerima emas yang dapat digunakan di toko segera setelah fungsi toko diaktifkan. Pasti. Tentu saja. Ini bukan kebetulan. Soho mulai menyadari sesuatu. Dia merasakan niat baik dalam sistem leveling yang diberi oleh ayahnya. Terima kasih atas uang sakunya, ayah. Koin emas yang diterima semuanya masuk ke inventory. Kemudian, 700 emas muncul di bagian bawah inventory. Buka shop. Jendela toko baru muncul di depan Soho. Shop, beli, jual. Jendela toko sangat sederhana. Saat Soho hendak memeriksa daftar untuk melihat item apa yang bisa dibelinya, Beru tiba-tiba muncul dan bertanya, "Tuan muda, bagaimana dengan iblis itu?" Tatapan Soho tertuju pada iblis wanita yang terbaring sekarat di tanah, yang telah menjadi musuhnya beberapa saat yang lalu. Kalau dipikir-pikir, dia ada di sana. Meskipun dia juga merupakan iblis yang dilawan dengan sengit sampai beberapa saat yang lalu, dia tidak membunuhnya dan membiarkannya hidup. Tapi sekarang, sudah waktunya untuk membuat pilihan. Namun, ada sesuatu yang perlu dia periksa terlebih dahulu. Tapi aku melihatmu berbicara dengan Beru sebelumnya. Apakah kalian saling kenal? Itu benar. Keluarga Radrir adalah satu-satunya keluarga yang tidak menyerang raja saat dia menaklukkan dunia iblis. Keluarga Radrir adalah iblis yang mengakui kelemahan mereka sendiri dan dengan sukarela menjadi pengikut Sung Jinwo. Tapi, jika Sung Jinwo tidak mengasihani, pengabdian mereka tidak akan pernah diterima. Nyatanya, sebagian besar iblis yang menghadapi Sung Jinwo dalam perang itu semuanya dihancurkan. Atau, bernasib sama seperti para pengecut yang melarikan diri dari medan perang seperti iblis tingkat rendah yang Soho lawan hari ini. Dan raja memaksa iblis bernama Esil untuk menjadi pemandunya. Maaf menyela pembicaraan. Tapi bisakah kamu menyelamatkanku dulu? Aku benar-benar merasa seperti akan mati. Esil yang terbaring di tanah memanggil Soho dengan suara penuh memohon. Suara keras bergema dari perut Esil. Hah? Soho dan Beru terkejur. Esil dengan canggung menutupi perutnya. Setelah melarikan diri selama beberapa tahun, aku hampir mati kelaparan. Mungkin maksudnya dia sangat lapar sehingga dia merasa seperti akan mati. Singkatnya, Soho menyelamatkan Esil. Salah satu alasannya adalah untuk menguji efek dari ramuan yang dia beli di toko. Item, ramuan penyembuh level rendah. Kesulitan akuisisi, jenis, bahan sekali pakai. Ini adalah ramuan yang dapat memulihkan kesehatan. Saat dikonsumsi, HP perlahan pulih sebesar 500. Itu dapat disimpan dalam inventory, tetapi tidak dapat diberikan ke orang lain. Tidak bisa diberikan ke orang lain.
Bisakah saya menuangnya langsung ke orang lain? Soho mendekati Esil dan menuangkan ramuan itu ke mulutnya. Ah! Saat Esil menerima dan meminum ramuan itu, lukanya mulai sembuh. Tunggu, apakah kamu seorang healer? Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan Tuan Jinwo? Namun, Soho mengabaikan Esil, hanya fokus melihat kinerja ramuan itu. Kecepatan penyembuhannya agak lambat. Akan sulit untuk menggunakannya di tengah pertempuran. Naik level adalah yang terbaik. Selang beberapa waktu, kondisi Esil sudah cukup membaik hingga bisa bergerak. Namun, suara gemuruh dari perutnya masih bergema. Aku sangat lapar sehingga aku tidak punya energi. Tapi kamu bertarung dengan sangat baik sebelumnya. Dan itulah alasan kedua kenapa Soho menyelamatkan Esil. Kekuatannya tidak terasa kuat. Meskipun dia pulih setelah meminum ramuan itu, kekuatannya berada di peringkat C. Menurut penjelasan Beru, iblis bangsawan seharusnya memiliki kekuatan peringkat S. Namun, karena berbagai alasan yang rumit, kekuatan Esil hanya tinggal separuh. Betapa lemahnya dia. Aku tidak bisa begitu saja membawa iblis keluar dari Dungeon dengan sembarangan. Itulah mengapa pada akhirnya, metode yang dipilih Soho adalah memasuki Shadow Dungeon. Apakah kamu ingin memasuki Shadow Dungeon? Ya. Soho membawa Esil ke Shadow Dungeon. Shadow Dungeon adalah ruang di mana hanya prajurit Shadow yang bisa masuk dan keluar dengan bebas, dan merupakan penjara yang tak tertandingi untuk mengurung iblis. Namun, saat mereka memasuki Shadow Dungeon, reaksi Esil cukup mengejutkan. Ah, aku kembali ke dunia peristirahatan. Esil yang melihat dunia hitam putih mulai berseru dengan ekspresi gembira. Kemudian Soho menoleh padanya dan bertanya, "Kenapa kamu membawaku ke Shadow Dungeon? Melihat kamu bukan Shadow Monarch. Apa hubunganmu dengan Tuan Jinwo? Dia ayahku, ayahmu. Oh, apakah kamu adalah Soho?" Esil terkejut mendengarnya. Ya Tuhan, apakah bayi mungil itu sudah dewasa? Manusia benar-benar tumbuh begitu cepat. Anda tahu saya. Soho berkedip mendengar kata-kata Esil. Meskipun ingatannya yang tersegel kembali, dia tidak mengingat setiap wajah yang dia lihat ketika dia masih muda. Selain itu, ada begitu banyak prajurit yang tinggal di Shadow Dungeon Jinwo. Soho mengalihkan pandangannya dari Esil yang senang melihatnya, dan bertanya pada Beru. Tapi apa maksud dari dunia peristirahatan ini? Itu adalah nama lain dari Shadow Dungeon. Beru menjelaskan. Ada banyak sebutan merujuk pada dunia yang diperintah oleh Shadow Monarch. Dunia bayangan, dunia alam baka, dan alam istirahat. Bahkan monark lain yang sekarang sudah mati, memiliki dunia mereka sendiri yang mereka kuasai. Namun, hanya Shadow Monarch yang membawa seluruh dunia dalam bayangannya. Jadi Shadow Dungeon ini adalah dunia yang kuperintah. Lebih tepatnya, ini adalah dunia yang diperintah oleh Raja. Namun, untuk beberapa alasan, ketika Tuan Muda lahir, dunia itu terbagi menjadi dua. Tepatnya, mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu saling terhubung. Ngomong-ngomong, salah satu dari mereka menjadi bayanganku. Soho menganggukkan kepalanya. Obrolan ringan selesai. Saatnya untuk langsung ke topik utama. Soho menatap Esil dan bertanya langsung. Kamu Esil kan? Ngomong-ngomong, karena aku menyelamatkanmu, beritahu aku semua yang kamu tahu. Apa yang direncanakan iblis di bumi saat ini? Apa yang terjadi di dunia iblis? Yah, Esil membuka mulutnya dengan getir. Setelah perang berakhir, semuanya baik-baik saja pada awalnya. Berkat Tuan Sung Jinwo, keluarga Radir kami menjadi peringkat iblis teratas karena dia membunuh bangsawan lainnya. Ditambah lagi, dia mengizinkan keluarga kami, yang tidak punya tempat tujuan, untuk tinggal di dunia bayangan. Pada saat itu, dunia iblis telah kehilangan raja iblis mereka dan mengembara melalui celah dimensi. Dalam situasi itu, Sung Jinwo mengizinkan iblis dari keluarga Radir, yang telah membantunya, untuk tinggal di dunianya. Tapi itu juga tidak berlangsung lama.
Bagaimanapun, kita tidak bisa menjadi penghuni Shadow Dungeon. Karena jiwa kita terkontaminasi. Kamu tahu itu dengan baik. Seperti yang dialami Soho, iblis pada dasarnya tidak dapat dijadikan prajurit bayangan karena jiwa mereka terkontaminasi. Jadi, pada akhirnya, kami harus kembali ke dunia iblis. Tidak, tepatnya, dunia iblis membutuhkan kita. Dunia iblis. Ya, tiba-tiba, sebuah dungeon merah yang mengarah ke dunia iblis terbuka di depan kami yang tinggal di Shadow Dungeon. Dan kemudian, kami tiba-tiba tersedot. Dunia iblis, yang telah kehilangan tuannya, mengembara melalui celah dimensi. Dunia tanpa monark harus mencari penguasa yang baru. Itu wajar bagi dunia iblis untuk memanggil satu-satunya iblis bangsawan, keluarga Radir, yang ada di dunia itu. Namun, dunia iblis adalah dunia yang dipertahankan oleh hukum yang kuat, di mana hukum rimba dan kanibalisme berlangsung di sana. Tanpa bantuan Sung Jinwo, keluarga Radir yang hanya menempati peringkat ke-20 tidak memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia iblis. Kemudian, iblis yang telah bersembunyi dari Shadow Monarch, muncul kembali setelah perang berakhir, menantang otoritas kuat dari keluarga Radir. Jika kita bisa menyingkirkan keluarga Radir, kita juga bisa menjadi bangsawan. Ayo makan para bangsawan dan hisap darah murni mereka. Jika kita mengkonsumsi darah bangsawan, kekuatan sihir kita akan meningkat. Dan semua iblis bergerombol untuk menyerang keluarga Radir. Keluarga Radir awalnya adalah keluarga terlemah di antara para bangsawan. Jadi mereka kekurangan kekuatan untuk mencegah pemberontakan para iblis. Iblis yang lemah tidak layak hidup. Kami dikalahkan dan banyak anggota keluargaku yang dimakan mereka. Sekarang, aku satu-satunya iblis bangsawan yang masih hidup. Jadi, itukah sebabnya kamu menjadi lemah? Ya, saya hampir mati beberapa kali, dan kehilangan banyak darah. Itu sebabnya aku melemah. Beru yang mendengarkan di sebelahnya bertanya. Iblis memiliki hierarki kekuatan yang ditentukan sejak lahir. Ini bukan hanya tentang darah murni atau bibrida. Karena fondasi kekuatan mereka terletak pada darah mereka, mereka terobsesi untuk meminum darah. Ini mirip dengan situasi Grey. Soho menganggukkan kepalanya. Mendengarkan kata-kata Beru, Esil dengan penuh semangat mengangguk setuju. Itu benar. Karena itu, iblis sangat takut kekuatan mereka melemah. Dunia di mana yang lemah dimakan. Apakah mereka bangsawan atau bibrida? Itu sebabnya orang yang memanggilku tadi benar-benar aneh. Aneh. Ya. Mereka datang ke bumi dengan merasuki tubuh manusia yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Sangat ceroboh membuat diri sendiri lemah. Perilaku yang ceroboh. Soho menyadari apa yang ingin dikatakan Esil. Apakah kamu mengatakan bahwa ada orang lain di belakang mereka? Ya. Cara mereka memanggilku sebelumnya juga aneh. Awalnya, kami iblis pandai menghancurkan dan membunuh. Tapi kami tidak tahu bagaimana menggunakan sihir untuk membuka paksa dinding dimensi. Kemudian, mungkin seseorang mengajari iblis bagaimana melakukannya. Siapa? Beru yang mendengarkan percakapan mereka menghela nafas berat. Mungkin itu dunia lain. Dunia lain. Sihir Dungeon awalnya adalah teknik yang sering digunakan oleh Yokmun, penguasa dunia lain. Dunia lain. Ya. Soho merenungkan kata-kata Beru. Kemudian, cecunguk dari dunia iblis dan dunia lain bersekuti di balik semua ini. Dan satu hal lagi, debu bintang. Salah satu bahan dari debu bintang adalah Mistborn, yang merupakan sihir kosmik yang melelehkan batas dimensi. Sepertinya orang-orang dari dunia lain menggunakan bawahan ini untuk sesuatu. Ya, saya juga berpikir begitu. Beru mengangguk dengan ekspresi serius menanggapi kesimpulan Soho. Mungkin, apostel dewa asing sudah menyusup ke bumi. Tampaknya invasi sudah dimulai. Solo Camping. Chapter 28. Tunggu. Saat itu, Soho merasakan sensasi yang aneh. Melihat ke masa lalu, semua kejadian baru-baru ini sepertinya terhubung. Dungeon Gunung Guanak, Guild Hyena, Dungeon Stasiun Seoul,
Dan mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua muncul 1 tahun yang lalu. Kalau dipikir-pikir itu, sepertinya apostel itu telah bersembunyi di bumi selama setahun. Setahun yang lalu, pikir Soho. Kalau begitu mari kita coba ingat dulu. Jika kita mencari Dungeon dan Guild yang dibuat setahun yang lalu, kita mungkin menemukan sesuatu yang lain. Jika mereka menemukan iblis itu, mereka dapat memperkuat tanduk vulkan. Dan jika mereka menemukan jejak apostel lainnya, itu juga bagus. Oh, Tuan Muda memang cerdas. Padahal baru kemarin saya mengajarkan cara berhitung. Beru mencoba memuji Soho. Kemudian sesuatu muncul di benak Soho. Ya, itu dia. Daerah paling terkenal di Korea 1 tahun lalu. Situs tragedi mengerikan. Magok. Mata Soho berkedip. Divisi Pengawasan Asosiasi Hunter. Tidak peduli seberapa banyak kita menyelidiki, keanehan akan selalu muncul. Saat ketua tim Han Jae-hyuk terus menyelidiki markas Guild Hyena, dia menjadi semakin frustrasi. Daftar kejahatan yang dilakukan oleh Guild Hyena sangat panjang bahkan melebihi 100 laporan. Semua kejahatan yang berkaitan dengan penegakan hukum dipindahkan ke Departemen Hunter Polisi. Fokus asosiasi adalah menyelidiki hal-hal di luar batas hukum, seperti debu bintang. Sebenarnya, debu bintang bukanlah ramuan. Jadi menggunakannya belum bisa disebut ilegal. Tapi mereka tidak bisa membiarkan zat yang tidak diketahui begitu saja. Asosiasi Hunter telah menyelidiki bagaimana debu bintang dibuat dan siapa yang membuatnya. Dan akhirnya mendapatkan petunjuk di markas besar Guild Hyena. Buku catatan transaksi. Mereka menemukan buku catatan yang mencatat kapan dan berapa banyak debu bintang yang dibeli Guild Hyena. Dan kepada siapa mereka menjualnya. Ini menegaskan bahwa Guild Hyena adalah salah satu distributor debu bintang. Mereka mungkin bisa mengetahui siapa yang sebenarnya membuat debu bintang dengan mengikuti jejaknya. Tapi ada banyak orang yang berhutang hanya untuk membeli debu bintang. Yah, kamu bisa menganggapnya sebagai jenis investasi. Jika Anda menggunakan debu bintang untuk pergi ke Dungeon tingkat yang lebih tinggi, Anda dapat dengan cepat membayar utangnya. Jadi mereka mungkin kembali ke Guild Hyena dengan uang yang mereka peroleh dan membeli debu bintang lagi. Pada akhirnya, Guild Hyena terus mengambil untung di tengah. Benar-benar tidak ada kerugian. Tapi masalah sebenarnya adalah sebagian besar hunter yang terdaftar cacatan tersebut, hilang selama setahun terakhir. Sebagian besar dari mereka mungkin dimangsa bos monster yang dikendalikan oleh Guild Hyena. Namun saat mereka terus menyelidiki buku catatan tersebut, mereka menemukan satu hal yang aneh. Beberapa orang yang hilang ditandai dengan garis merah. Di antara mereka ada sejumlah besar investor non-hunter. Ada apa dengan orang-orang ini? Apakah ada hal lain yang terjadi? Oh, bos. Lihat di sini. Seorang karyawan menunjukkan sesuatu kepada pemimpin tim mereka, Han Jae-hyuk. Jika kamu melihat di sini, hari ketika sejumlah besar debu bintang dikirimkan ke Guild Hyena dan hari di mana orang-orang ini ditandai menghilang adalah hari yang sama. Jadi begitu. Apakah saling terhubung? Hanya ada satu hal yang langsung terlintas dalam pikiran. Apakah mereka menukar orang dengan debu bintang? Orang-orang dan debu bintang. Han Jae-hyuk kembali melihat buku cacatan lagi. Dan akhirnya, dia menemukan satu fakta yang mengejutkan. Saya yakin, tidak ada catatan berapa banyak uang yang dibayarkan Guild Hyena untuk debu bintang yang mereka beli di buku cacatan manapun. Itu berarti mereka tidak membayar uang. Apa? Sungguh? Apakah mereka membayar dengan tumbal, bukan uang, untuk debu bintang? Mengapa? Kita harus memeriksanya sekarang. Jika Guild Hyena tidak secara langsung membuat debu bintang, maka ada pihak lain yang membuatnya. Saat itulah panggilan darurat masuk ke Departemen Pengawasan. Pemimpin tim, kami menerima laporan. Laporan apa? Aku sibuk. Seseorang menemukan pabrik debu bintang. Kita harus ke sana. Segera. Saat ketua tim Han Jae-hyuk menerima laporan dan tiba di Dungeon di depan stasiun Seoul, semuanya sudah berakhir.
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Orang-orang yang selamat yang telah ditawan di pabrik dan para Hutter yang menyelamatkan mereka kelelahan dan pingsan. Ceritanya panjang. Pemimpin regu menjelaskan semua yang telah terjadi sampai sekarang. Sebuah pabrik. Mereka membuat debu bintang di sana. Siapa itu? Iblis. Saat dia mendengarkan penjelasannya, potongan teka-teki dari kasus yang mereka selidiki baru-baru ini mulai menyatu di kepalanya. Tapi dia tidak punya waktu untuk duduk dengan tenang dan memikirkannya sekarang. Apa? Benarkah itu? Apakah seseorang masih di sana melawan iblis sendirian? Ya. Dia mengatakan akan memberi kami waktu untuk melarikan diri, dan menyuruh kami pergi dulu. Hicks. Tolong cepat dan selamatkan orang itu. Profesor Lim mengkhawatirkan keselamatan Soho. Bahkan iblis yang pertama kali ditemui Soho sulit untuk dikalahkan. Tapi ada 10 iblis di pabrik. Soho bilang jangan khawatir. Dia akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Tapi dia mungkin hanya berusaha meyakinkan kita. Orang itu. Dia mencoba mengorbankan dirinya untuk kita lagi. Seperti yang dia lakukan di Dungeon Asrama. Setelah mendengar semua penjelasan, Ketua tim Han Jae-hyuk mengambil senjata yang dibawanya dan ekspresinya berubah suram. Oke. Kami akan masuk sekarang. Senjata di tangan Han Jae-hyuk adalah 2 perisai baja raksasa yang menutupi separuh tubuhnya. Begitu dia mengangkat kedua perisai itu, aura transparan menutupi seluruh tubuhnya. Proteksi tembok besi. Ketika Profesor Lim melihat ini, dia terlambat menyadari siapa sebenarnya Han Jae-hyuk. Ia seorang tank kelas C yang skillnya cukup diakui hingga menerima tawaran dari berbagai guild terkenal. Melihatnya sekarang, para hunter yang berbaris di belakangnya semuanya tampak hebat. Nah, itu dia. Soho masih hidup. Pemimpin tim Han Jae-hyuk memimpin para hunter asosiasi memasuki Dungeon Stasiun Seoul. Lalu, tiba-tiba, melihat ke belakang di depan pintu masuk, saya bertanya untuk terakhir kalinya. Omong-omong, level berapa hunter yang masih di bawah? Itu adalah... Pemimpin tim penyerang membuka mulutnya dengan ragu-ragu dengan ekspresi yang sedikit malu. Saya seorang kolektor kelas E. Tiba-tiba, para hunter asosiasi memandangi mereka dengan sinis. Itu sangat memalukan. Aku harus mencari tahu tentang magok begitu aku kembali. Suho menyelesaikan semua tugasnya dan keluar dari pabrik. Namun, ketika dia mencoba kembali, ada sesuatu yang disesalkan. Itu karena Broky. Sudah lama sejak aku mengekstraksi orang yang kuat sebagai prajurit bayangan. Tapi sayang menyia-nyiakannya seperti ini. Durasi prajurit bayangan yang diekstraksi kira-kira 1 hari. Setelah itu, ekstraksi secara otomatis dilepaskan dan kembali ke kehampaan. Juga, karena aku tidak tahu kapan aku bisa mendapatkan monster dengan level ini lagi. Aku ingin menggunakannya sebaik mungkin. Lalu, apakah kamu ingin kembali? Masih banyak lizard di sana. Saya memutuskan untuk membersihkan Dungeon ini. Broky menggeram. Broky, yang menjadi prajurit bayangan, kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Namun, kecerdasannya sama, jadi tidak perlu disesali. Tangkap mereka semua. Kiau. Seperti binatang buas, Broky memiliki indera penciuman yang sangat baik. Saat perintah Suho dikeluarkan, Broky mencari liart yang bersembunyi di seluruh Dungeon dan membunuh mereka semua dengan menggigitnya. Kemudian, dia membawa mayat-mayat itu dan menumpuknya di depan Suho satu persatu. Sekarang, level Suho sangat tinggi sehingga EXP dari Lizard lebih sedikit. Dan ini semua tentang uang. Tuan muda, mungkin aku sedikit lancang. Tapi karena ada begitu banyak, bolehkah saya minta 1 ekor? 1 gigitan. Baiklah. Suho, yang telah berburu lizard dengan Broky di depan, memakai topeng gagak lagi sebelum dia menyadarinya. Sebelumnya, saya menggunakannya untuk berpura-pura menjadi iblis bungsu tetapi kali ini untuk alasan yang sama sekali berbeda. Faktanya, item ini memiliki 1 fungsi kecil. Item, topeng gagak.
kesulitan mendapatkan jenis sampah topeng mencurigakan yang dikenakan oleh iblis. Jika Anda menggunakannya di tempat gelap, penglihatan Anda akan membaik. Anda dapat menyimpannya di inventory atau menjualnya di toko. Ini lebih baik daripada kacamata night vision. Berkat stat sensorik yang meningkat, aku dapat mengidentifikasi objek bahkan dalam kegelapan. Tetapi batasan itu hilang saat aku memakai topeng gagak. Karena masing-masing iblis memiliki item menarik ini, Suho membawa semua topeng iblis tersebut. Tapi masalahnya dimulai dari sana. Ada musuh. Kick. Hunter asosiasi yang memasuki Dungeon lalu bertemu dengan Suho yang mengenakan topeng gagak. Saya sudah mendengar dari para hunter di Dungeon bahwa iblis memakai topeng gagak. Selain itu, tentu saja, seekor hiena besar, Broky, berdiri di samping Suho. Terlihat seperti serang dia. Tidak, tunggu. Bahkan sebelum Suho bisa menjelaskan, para hunter mulai menyerang ke arah Suho. Sebuah quest mendesak telah tiba. Quest mendesak, kalahkan musuh. Ada orang di sekitar dengan niat untuk membunuh player. Bukan seperti ini. Tolak. Saat Suho buru-buru menolak quest dan melepas topeng untuk mengungkap identitasnya. Aku yang bertanggung jawab atas orang ini. Pemimpin tim Han Jae-hyuk, yang mendekati kami, mengayunkan tamengnya ke arah Suho. Pada saat itu, para hunter lainnya menyerang Broky sekaligus. Tunggu. Maksudku, proteksi dinding besi. Aura perisai transparan datang ke arah Suho seperti penghalang besar. Tuan muda. Pada akhirnya, Suho dengan cepat melepaskan topengnya. Dalam sekejap, aura hitam menyelimuti di tinjunya, menghalau tameng itu dengan satu pukulan itu. Kekuatan 45 bodoh. Kuang. Perisai itu terpental ke dinding. Suho, yang telah meninju, tercengang melihat kejadian itu. Mata para hunter asosiasi yang menyaksikan pemandangan itu terbelalak. Pimpinan. Apa itu? Perisai pemimpin tim Han Jae-hyuk hancur, memperlihatkan wajahnya dengan mata melotot. Apakah ini terlalu berlebihan? Aku menginvestasikan semua skill point pada kekuatan. Di sampingnya, Beru menganggukkan kepalanya, mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Suho melepas topeng gagaknya dengan ekspresi canggung. Bisakah kita menyelesaikannya melalui diskusi? Mendengar kata-kata itu, semua hunter menganggukkan kepala dengan terkejut. Bersambung.